Shalom, salam sehat kepada kita sekalian. Selamat bertemu dalam Renungan Harian Toraya, edisi Sabtu 13 Maret 2021. Dalam kesempatan ini, bacaan kita dari kitab Kejadian pasal 9, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-17. Kejadian pasal 9 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-17. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk setiap kesempatan yang Tuhan karuniakan bagi kami. Terlebih hari ini kami bersyukur Tuhan masih memberi kami kesempatan untuk membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman kebenaran-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu menguasai kami semua, agar sekiranya firman-Mu ini boleh kami dengarkan, terlebih kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ampunkan segala dosa dan kesalahan kami. Layakkan kami menerima firman-Mu hari ini. Di dalam dan demi Kristus Yesus Tuhan yang hidup, kami berdoa. Amin. Kejadian pasal 9 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-17 menjadi bagian kesempatan Tuhan memberikan firman-Nya pada hari ini. Saya akan bacakan kepada kita sekalian firman Tuhan. Perjanjian Allah dengan Nuh. Firman Tuhan, lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya, serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi, dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak, yang hidup, akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya. Dari segala binatang aku akan menuntutnya. Dan dari setiap manusia aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Dan kamu beranak cuculah dan bertambah banyak, sehingga tak terbilang jumlahmu di atas bumi. Ya, bertambah banyaklah di atasnya. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku akan mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka aku adakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup yang bersama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya.
busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Demikianlah firman Tuhan. Dari bacaan kita hari ini diberikan satu tema, yaitu diberikan satu kesempatan lagi. Diberikan satu kesempatan lagi. Pisampa atu di sorongan nih. Pisampa atu di sorongan nih. Kesalahan. Setiap manusia memiliki kesalahan. Dan terkadang kesalahan yang dilakukan oleh seorang seringkali membuat orang di sekitarnya tidak bisa lagi memaafkannya. Terkadang tidak ada lagi kesempatan yang diberikan untuk memperbaiki kesalahannya. Terlebih jika kesalahan itu berulang kali dilakukan. Hari ini pembacaan kita mengingatkan kita kembali bahwa Allah memberi kesempatan kepada manusia. Kesempatan yang baru diberikan kepada manusia untuk memulai sesuatu yang baru dari awal. Dalam bacaan kita pada ayat 1 sampai 7 berisi kesempatan, mandat dari Allah diberikan kepada Nuh untuk menghuni, menguasai dan memelihara bumi. Mandat yang sama yang diberikan sebelumnya kepada Adam. Dan di dalam mengangkat mandat, kesempatan itu, manusia harus menjaga kekudusan hidup mereka. Satu perintah yang diberikan Tuhan dalam bacaan kita ayat 6, yaitu dalam mengangkat kesempatan itu harus menghargai nyawa sesama manusia. Mengapa? Sebab Tuhan sendiri yang akan menuntut balas jika mereka melanggarnya. Lalu yang berikut tuh pada ayat 8 sampai ayat yang ke-17. Memberikan kesempatan kepada semua makhluk yang hidup untuk menerima perjanjian dengan Allah. Perjanjian untuk dipulihkan. Dan isi perjanjian itu adalah bahwa Allah berjanji untuk tidak mendatangkan lagi air bah. Ayat 11 bacaan kita. Menjadi tanda akan janji itu ialah pelangi. Dalam ayatnya yang ke-12. Kesempatan telah diberikan Tuhan kepada kita. Kesempatan baru dikaruniakan Tuhan kepada kita. Bukan karena manusia, tetapi semata-mata karena kasih Allah kepada ciptaannya. Dan kepada kita sekalian, pergunakanlah kesempatan itu yang Tuhan karuniakan bagi kita semua dengan berbalik kepada Tuhan dan melakukan apa yang benar. Pakailah kesempatan itu untuk menikmati hidup ini dengan terus berkarya untuk kemuliaan Tuhan. Terlebih mengangkat kasih kepada sesama manusia.
dengan penuh tanggung jawab. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih Tuhan atas kesempatan yang Tuhan karuniakan kepada kami. Engkau memberi kami kesempatan untuk melanjutkan kehidupan, berkarya di dalam kehidupan ini untuk kemuliaan nama-Mu. Kiranya firman-Mu hari ini boleh menjadi kekuatan kami untuk melanjutkan kehidupan ini. Dan kami berdoa, kiranya Roh Kudus-Mu terus menolong kami agar kami benar-benar menikmati, mensyukuri kesempatan yang Tuhan karuniakan. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam dan demi Kristus kami berdoa. Amin.